dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Kali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Haleluya. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Amin, haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah kita luar biasa. Mari kita tetap bersorak bagi Dia. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Katakan Yesusku luar biasa. 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 Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Yesusku luar biasa. 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 Yesusku luar. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pemuda. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, khususnya untuk wadah pemuda. Kita mau menaikkan pujian pilihanku.
Puji Tuhan, satu pujian yang indah ya. Bagaimana pemuda-pemudi ini mereka mengambil satu pilihan. Tidak mau kompromi dengan dunia. Tidak mau hidup seturut dengan dunia ini. Karena mereka tidak mau mendukakan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak mau mendukakan Tuhan yang sudah menebus hidup mereka. Biarlah kita mau terus doakan anak-anak muda ini supaya mereka semakin hidup takut akan Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti Timothy berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami ada sebagai kami ada yang ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kami bisa memuji Tuhan. Bahkan kami bisa menyembah Tuhan. Apapun yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, biar menjadi layak di hadapan-Mu Bapa. Dan sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang sucikan, kuduskan. Biarlah apapun yang kami persembahkan, biar menjadi menyenangkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah urapan baru datang dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita naikkan satu pujian, hidup ini sangat indah dengan Yesus. Bersama Dia hidup ini tambah
katakan hidup ini sangat indah apabila kita bersama dengan Yesus. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, hidup ini indah. Ya, hidup ini menyenangkan ketika kita terus bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Pagi hari ini kita akan mendapat kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau nyatakan isi hati kita. Kami ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu. Kami tidak mau jauh darimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Yesus. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Oh Tuhan, sebab hanya dekat pada ada kekuatan, baru. Kaulah perlindunganku, keselamatan. Sekali lagi katakan hanya dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya dekat. Kami mau terus dekat denganmu Tuhan. Rasa tenang, supaya kami menikmati ketenangan dalam hidup kami Tuhan. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Tuhan. Sebab
biarkan musik saja dan singer menaikkan pujian ini. Sementara masing-masing kita perhadapkan diri di hadapan Tuhan. Ketika engkau ingin mendapatkan kekuatan dalam hidupmu, tidak ada jalan lain kecuali engkau bersekutu dengan Tuhan. Terus bersekutu dan tinggal dekat dengan Tuhan. Ada ketenangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin, haleluya, haleluya. Sepanjang hidup, oh Yesus, Yesus, hanya Engkau yang memberikan kekuatan. Kami mau tetap tinggal dalam Tuhan. Kami mau tetap bersekutu dengan-Mu. Kaulah perlindungan kami, Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Kami mau terus bersekutu denganmu. Haleluya. Sungguh indah ku ingin selalu, ku ingin selalu
Terima kasih Yesus. Tidak ada sukacita melebihi sukacita ketika kita bersama dengan Yesus. Pagi ini kita ada di rumah Tuhan. Pagi ini kita sedang bersama dengan Yesus. Pagi ini kita boleh nikmati hadiratnya lewat pujian dan penyembahan kita. Saatnya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, mengurapi hamba-Mu pagi hari ini, mengurapi umat-Mu pagi hari ini, mengurapi kami semua. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sebelum kami makan, minum, dan bersekutu dengan perjamuan kudus, kami ingin diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada pepatah dunia yang berkata, hemat pangkal kaya. Tapi pagi ini saya ingin menyampaikan pepatah dari Alkitab. Itu tadi pepatah dunia, hemat pangkal kaya. Tetapi Alkitab katakan, taat pangkal sehat. Saudara pilih yang mana? Mau pilih hemat pangkal kaya atau taat pangkal sehat? 100 Pak Agus. Ya, saya pasti pilih taat pangkal sehat. Untuk apa kita kaya, saudaraku sekalian, kalau sakit-sakitan terus? Ya. Dan biaya yang paling besar yang kita keluarkan dalam hidup ini adalah menyangkut kesehatan. Makanya kalau sakit, saudaraku sekalian, apalagi sekarang ini, aduh, minta ampun. Ya. Dan saya heran, saudaraku sekalian, ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan begitu canggih. Dokter-dokternya luar biasa, saudaraku sekalian. Ya, ahli di bidang kesehatan. Tapi anehnya, saudaraku sekalian, penyakit tidak pernah berkurang. Pagi ini banyak yang gak hadir. Ibu Siregar, siapa lagi? Mungkin banyak yang sakit ini. Kak, Ibu Yuli di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit. Siapa lagi? Itu membuktikan, saudaraku sekalian, walaupun teknologi bidang kesehatan canggih, dokternya canggih, spesialis, tapi penyakit tidak pernah berkurang. Sekarang di Kedondong, kalau saudara tahu jalan Kedondong, itu sedang dibangun rumah sakit.
Berarti saudaraku sekalian, di Depok ini masih kekurangan rumah sakit. Ya, padahal tidak sedikit rumah sakit yang ada di Depok. Ternyata saudaraku sekalian belum cukup untuk menangani orang-orang yang sakit. Maka pagi hari ini saya beri judul khotbah, taat pangkal sehat. Taat pangkal sehat. Mari kita buka kitab Keluaran, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-26. Kitab Keluaran pasal 15, ayatnya yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekali lagi, firman-Nya, artinya ini firman Allah. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, siapa ini? Umat Israel, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Taat. Ya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam bahasa asli Alkitab dipakai kata Yehovah Rafa. Ini firman Allah kepada umat Israel. Apabila atau jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kemudian dan melakukan apa yang benar di matanya, berarti taat, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekarang pertanyaannya, saudaraku sekalian, kenapa Tuhan berfirman demikian kepada umat Israel? Dia tidak berkata, apabila engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka engkau akan menjadi orang yang kaya raya. Enggak begitu kan bunyi ayat ini? Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa ini saudaraku sekalian.
Kenapa Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun juga atau penyakit apapun juga kepadamu? Ingat saudaraku sekalian, di dalam kitab Kejadian, ketika kita membaca kitab Kejadian pasal pertama, saat Allah menciptakan alam semesta ini, Allah cukup berfirman, jadilah terang, terang jadi. Jadilah bentangan, bentangan jadi. Jadilah lautan dan daratan, jadi. Jadilah binatang yang ada di udara, di darat dan di laut, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis biji-bijian, jadi. Tuhan cukup berfirman. Tetapi kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, ketika Allah menjadikan manusia, perhatikan ada perbedaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dan menjadikan manusia. Artinya apa? Allah melakukan sesuatu. Allah berbuat sesuatu. Dia mengambil tanah liat, kemudian dia membentuk manusia. Dan saudaraku sekalian menghembuskan rohnya yang hidup, maka manusia jadi. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta alam semesta ini, Allah berkata, semuanya baik. Tapi hari ke-6, ketika Allah menciptakan manusia, setelah manusia jadi, yaitu Adam, Allah berkata, sungguh amat baik. Atau kata lain, sempurna. Itu sebabnya Allah berkata, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun kepada siapa? Kepada mereka yang mendengar, yang melakukan, yang mentaati firman Allah. Sebab aku penyembuh. Ini dasarnya. Allah berjanji tidak akan mendatangkan penyakit kepada manusia. Jelas? Jadi saudara tahu ya, kenapa Tuhan berkata bahwa dia tidak akan menimpakan penyakit apapun kepada kita manusia. Karena kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, mengapa faktanya manusia sakit? Siapa di antara kita yang ada di rumah Tuhan pagi hari ini yang belum pernah sakit? Semua pernah sakit. Aneh kan? Keluaran tadi katakan, aku tidak akan mendatangkan penyakit manapun. Tapi faktanya semua manusia sakit. Saudara harus memahami ini baik-baik. Sehingga ketika kita sakit, kita sadar, kita tahu bahwa firman Allah itu ya dan amin. Pertanyaannya, kenapa manusia sakit? Sedangkan tadi firman Allah katakan, barang siapa yang mendengar firman-Ku, yang melakukan, yang mentaati,
aku tidak akan memberi penyakit apapun yang telah Tuhan berikan kepada orang-orang di Mesir. Jawabannya Kejadian pasal 6. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah, ini dia saudaraku sekalian. Ya, kenapa manusia itu sakit? Kenapa semua manusia itu sakit? Karena manusia itu daging. Kita kan terdiri dari darah dan daging. Makanya saudaraku sekalian, kita sakit. Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8, surat Roma pasalnya yang ke-8. Haleluya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena manusia dari daging, maka Paulus berkata, manusia lebih cenderung hidup menurut daging. Inilah penyebabnya manusia sakit. Ternyata saudaraku sekalian, semua jenis penyakit itu asalnya dari keinginan daging. Orang yang terlalu banyak makan gula, diabetes. Orang yang terlalu banyak makan garam, hipertensi. Karena keinginannya kalau makan maunya yang asin. Ini keinginan daging. Ya. Setiap kali makan tambah garam. Akhirnya hipertensi. Orang yang keinginannya makan daging yang berlemak terus. Apa yang jadi? Kolesterol. Ini kata Paulus. Ya. Karena Allah katakan, karena manusia itu daging, maka Paulus jelaskan, manusia itu lebih cenderung mengikuti itulah yang menyebabkan manusia menjadi sakit. Saudara, kalau saudara mengerti ayat ini, saya percaya saudara kita semua sehat. Karena kita ini dari daging dan kecenderungannya mengikuti daging, keinginan daging, itulah yang menyebabkan kita sakit. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna.
rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Maka Paulus berkata, darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Darah atau daging atau manusia, saudaraku sekalian, yang tidak hidup di dalam roh, yang tidak percaya kepada Yesus, tidak ada kehidupan. Maka Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lebih memperhatikan yang berhubungan dengan rohani kita. Kita terbalik, lebih suka mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Coba saudara pikir, benar ya atau tidak? Benar atau benar? Benar, firman Allah ini enggak pernah salah. Saya beberapa hari yang lalu gula saya tinggi. Waduh, ini kenapa? Pagi-pagi saya cek 230. Sore hari saya cek 290 loh. Katanya kalau olahraga jalan kaki itu bisa menurunkan gula darah. Kok saya udah satu hari 2 kali loh saya olahraga jalan kaki, pagi sama sore atau malam. Kenapa kok gulanya tinggi? Bahkan kemarin sudah sekarang sampai 340. Saya bingung. Ini kata dokter suruh olahraga tapi kok ternyata darahnya tinggi. Saya pergi ke dokter Handoyo. Apa kata dokter Handoyo? Om harus puasa. Kalau bicara puasa itu hubungannya dengan makan. Ya. Om harus puasa. Terlalu banyak makan. Saya mulai pikir-pikir, orang saya makannya sedikit kok dikatakan terlalu banyak makan. Ini daging, saudaraku sekalian. Ya. Benar kata firman Tuhan. Kalau kita mengikuti keinginan daging, lupa daratan. Makan apa saja kita makan, saudaraku sekalian. Padahal makanan yang kita makan itulah yang menimbulkan penyakit. Maka Yesus berkata, rohlah yang menghidupkan. Daging itu sama sekali enggak ada gunanya. Haleluya. Itulah pentingnya kita memahami firman Allah. Ya. Setelah saya kurangi makan, sudah turun lagi gulanya. Normal lagi, saudaraku sekalian. Ternyata firman Allah ini benar. Kemarin Bapak Yonatan kan sampaikan. Sampai dia bertanya, Tuhan saya ini dosa apa? Tidak semua penyakit itu akibat dari dosa. Memang ada. Ya. Tapi ada penyakit oleh sebab kita lebih cenderung mengikuti daging. Dulu Bapak Yonatan paling suka makan samcan. Waduh, luar biasa. Makanya kalau sudah B2, sama kayak Ibu Gembala. Ibu Gembala itu doyan banget sama B2, saudaraku sekalian. Nah itu minyak-minyaknya yang menyumbat jantungnya. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Karena tadi Tuhan berjanji, barang siapa yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, artinya apa? Taat. Aku tidak akan menimpakan penyakit manapun juga.
Andai kata penyakit itu datang, tadi firman Tuhan katakan, akulah penyembuh. Amin. Nah itu dia. Makanya kita harus pahami firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Kalau kita memahami firman Tuhan dengan baik, percayalah, kita pasti sehat. Mari kita lihat ayatnya. Amsal Fatsal 4. Amsal Fatsalnya yang keempat. Haleluya. Amsal Fatsal 4 ayat 20 mulai. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Firman Tuhan katakan, hai anakku, perhatikan perkataanku. Perhatikan firman. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, firman Allah. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Firman ini kita taruh di dalam hati. Makanya kalau dengar firman Tuhan itu, saudaraku sekalian, mari kita dengar firman Allah dengan segenap hati. Supaya apa? Firman itu bisa kita taruh di dalam hati. Nah, kalau firman itu ada di dalam hati kita, kita mentaatinya, percayalah kita pasti sehat. Haleluya. Kenapa? Karena ayat ini katakan, saudaraku sekalian. Ayatnya yang ke-22. Karena itulah yang menjadi kehidupanmu. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kalau kita mau hidup sehat, taat kepada firman Allah. Haleluya. Saudara perhatikan. Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Dia datang ke dunia ini menyelamatkan manusia. Yesus datang ke dunia ini, dia punya misi, dia punya tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Menyelamatkan manusia. Maka kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ketika Yesus memulai penginjilannya, disertai dengan apa? Tanda-tanda mujizat dan kesembuhan. Itu pelayanan Yesus. Di mana saja dia pergi, dia beritakan kerajaan Allah, disertai tanda-tanda mujizat dan kesembuhan. Makanya Alkitab katakan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Saudara baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
intinya adalah Yesus datang ke dunia ini, dia lahir di Bethlehem, kemudian diakhiri mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib supaya apa? Manusia diselamatkan, manusia disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Satu hari banyak orang mencari Yesus. Jadi ketika Yesus melayani di atas muka bumi ini, di mana saja Yesus berada, orang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat ketika Yesus membawa berita kerajaan Allah disertai dengan tanda-tanda mujizat. Mereka kagum, mereka heran lihat, orang buta bisa lihat. Orang yang tuli mendengar. Orang yang bisu bicara. Orang yang lumpuh berjalan. Apa enggak menarik banyak orang ini? Sehingga mereka ingin ketika tahu Yesus ada di kota ini, mereka datang berduyun-duyun. Satu hari ketika murid-muridnya mencari Yesus, mereka enggak ketemu. Tiba-tiba Yesus ada di seberang danau Galilea. Maka mereka menyusul, saudaraku sekalian. Ya. Dan mereka bertanya, Yesus, kapan engkau tiba di tempat ini? Yesus berkata, kamu mencari aku karena kamu telah kenyang. Sebab orang-orang banyak itu baru saja mengalami mujizat. Mereka makan, saudaraku sekalian, sampai kenyang. Rupanya ketika mereka mengikuti Yesus kemana saja, sampai lupa enggak pulang ke rumah. Ya. Sehingga dari pagi sampai petang. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kasihan orang banyak itu. Kasih mereka makan. Murid-muridnya bilang, dari mana kita bisa menyediakan makanan bagi begitu banyak orang? Maka Yesus membuat mujizat, 5 roti 2 ikan. Yang makan 5.000 orang lebih 12 bakul. Maka Yesus berkata, kamu cari aku karena kamu baru saja menikmati makanan roti yang mengenyangkan. Yesus berkata, roti yang kamu makan itu hanya mengenyangkan daging. Sehingga Yesus berkata, roti yang dimakan oleh nenek moyangmu itu bukan Musa yang memberikan. Karena waktu mereka berjalan di padang gurun kan mereka makan mana. Dan bagi orang Israel, saudaraku sekalian, mereka menganggap itu dari Musa sebagai pemimpin mereka. Tapi Yesus berkata, bukan, itu bukan dari Musa. Karena roti yang turun dari sorga itu datangnya dari Bapakku yang memberikan roti dari sorga. Ketika orang banyak mendengar perkataan Yesus, mereka berkata,
Tuhan, Rabi, berikan roti itu kepada kami. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, artinya apa? Artinya kalau kita mau sehat, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sekarang kita lihat Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-54. Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-54. Tadi kan Yesus berkata, akulah roti yang datang dari surga. Maka Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, mereka tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka tidak akan haus lagi. Pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah roti dari sorga? Sekali lagi, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah roti dari sorga? Pagi hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus. Maka Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, sebentar kita akan makan daging dan minum darah Yesus. Ia mempunyai hidup kekal. Haleluya. Dia akan hidup sehat. Sebab kalau orang sakit-sakitan mana mungkin bisa hidup kekal, saudara sekalian. Kebanyakan orang yang sakit itu mati. Ya, maka saudara suka dengar ambulan tiap hari ngangung. Sedang berupaya menyelamatkan orang yang sedang sekarat, saudaraku sekalian. Tapi pagi hari ini ada berita baik bagi saudara dan saya yang percaya akan daging dan minum darah Yesus. Kita akan mendapat hidup yang kekal, dan aku di sini pakai A besar berarti Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Persoalannya banyak di antara kita yang tidak percaya. Buktinya, sudah tahu bukan minggu pertama di bulan baru ada perjamuan kudus. Saya nggak pernah lihat gereja ini pada waktu perjamuan kudus semua jemaat hadir. Enggak. 33 tahun saya melayani sebagai gembala. Setiap perjamuan kudus banyak yang tidak hadir.
padahal diumumkan bukan? Minggu depan perjamuan kudus. Ternyata banyak jemaat yang tidak taat. Buktinya hari ini kan banyak sekali bangku kosong. Kenapa? Mereka tidak memahami firman Allah dengan benar. Padahal perjamuan kudus ini makanan yang memberikan kita sehat. Haleluya. Kalau saudara memahami ini dengan benar. Saya ingat almarhum Pendeta Pariaji. Ibadahnya itu disertai perjamuan kudus. 3 kali ibadah, 3 kali perjamuan kudus. Dan yang datang membludak. Kenapa? Yang datang itu sakit semua. Macam-macam penyakitnya, saudaraku sekalian. Kita sudah diberi tubuh yang sehat. Tapi kita tidak mau makan makanan rohani, yaitu perjamuan kudus. Jadi Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging itu nggak ada gunanya. Saya harap lewat ayat ini akan membuat saudara percaya bahwa perjamuan kudus itu adalah makanan rohani yang menyehatkan tubuh kita. Sebab ayat ini katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menebus kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga tubuhnya dihancurkan dan darah mengalir dari tubuh Yesus. Itulah perjamuan kudus. Itulah roti dan air anggur. Saudara harus memahami ini dengan benar. Haleluya. Kalau saudara mau sehat, taatilah firman Allah. Sebab tadi kan dikatakan, barang siapa yang mendengar firman-Ku, melakukannya, kata Tuhan, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah aku timpahkan kepada orang-orang di Mesir. Jadi saudara lihat, pengorbanan Yesus di kayu salib itu, kita ditebus dari dosa. Kita dibenarkan. Karena tadinya kita orang berdosa, kita dipulihkan. Kita disembuhkan dan kita diberi kesehatan yang baik. Sebab Tuhan berfirman pada hari yang ke-6 ketika Dia menciptakan manusia, Dia berkata, sungguh amat baik. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, kita mau taati firman Allah. Karena taat pangkal sehat. Saudara praktekkan. Coba saudara lakukan firman Tuhan dengan benar. Saudara akan melihat bagaimana kebenaran firman Allah. Mari kita lihat sekarang Yesaya pasalnya yang pertama. Kitab Yesaya pasalnya yang pertama.
Yesaya pasal pertama ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jika kamu menurut apa ini? Menurut firman Allah atau taat kepada firman Allah dan mau mendengar. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan itu dengar baik-baik, saudaraku sekalian. Jangan orangnya ada di dalam gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Kalau kita dengar firman Tuhan, dengar dengan baik. Kemudian saudaraku sekalian tidak cukup hanya didengar, tapi ditaati. Setiap ayat baris firman Allah itu ditaati. Ayat 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak. Orang yang tidak mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh biasanya enggak taat. Nah, orang yang tidak taat itu, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sakit enggak? Kalau kita dimakan oleh pedang, sakit enggak saudaraku sekalian? Jangankan pedang, pisau dapur aja kalau saudara lalai kena jari, aduh. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi saudaraku sekalian, mari kita mulai mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan melihat kebenaran firman Allah. Jadi jelas ya, taat pangkal sehat. Saya harap saudara mulai melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan benar. Haleluya. Berulang-ulang saya katakan dokter itu sudah sekalian sebenarnya tidak menyembuhkan, dia hanya mengetahui. Ya. Makanya ketika dokter sudah mengobati kan dia pasti memberikan saran. Ya. Sebab kalau kita mulai enggak taat, mengabaikan saran dokter, penyakitnya kambuh lagi, saudaraku sekalian. Ya, bahkan bukan cuman kambuh, bisa membawa kepada maut. Apalagi kalau kita nggak taat kepada firman Tuhan, yang adalah roh yang menghidupkan. Haleluya. Mari taatilah firman Tuhan dengan benar, saudaraku sekalian. Ya. Ketika ada saatnya kita mengadakan perjamuan kudus, usahakan untuk hadir. Karena kita percaya bahwa daging dan darah Yesus adalah makanan yang memberikan bukan cuma tubuh yang sehat, tetapi hidup kekal. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan berdosa kepadamu. Kita tidak hanya sekedar menyanyikan pujian ini, tapi kita katakan, Tuhan, taruh firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Maka perkataan-Mu telah ku taruh dalam hatiku,
maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang berfirman, barang siapa yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengar firman Allah, tapi melakukan setiap perintah firman-Mu. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami percaya, ketika kami beriman kepada firman Allah, maka kami akan melihat kebenaran firman Allah. Tuhan akan menyembuhkan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami percaya perjamuan kudus adalah makanan yang memberikan kesehatan dalam tubuh kami. Bukan hanya kesehatan, tapi firman-Mu berkata kehidupan yang kekal. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa salah kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni ketidakmengertian kami, ampuni ketidaktaatan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Perjamuan kudus yang kami makan dan minum menjadi kekuatan yang baru, menyehatkan hidup rohani kami, juga hidup jasmani kami. Terima kasih Yesus. Kami siap menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat
kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Mari kita bangkit berdiri. Yang sudah dapat roti dan air anggur, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dihancurkan oleh sungguh heran darahnya. Katakan sungguh heran. Kami percaya akan firman. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa yang datang kepadaku, mereka tidak akan pernah lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka tidak akan haus lagi. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Yesus berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Terima kasih buat berkat rohani pagi hari ini. Amin, 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 amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Persembahan di jalan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya. Dan kita terus berdoa untuk Bapak Gembala, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat. Terlebih di masa tua Bapak Gembala, Tuhan pakai luar biasa lagi. Kita akan melihat jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan jadwal ibadah. Minggu depan kita sudah masuki minggu kedua di bulan November. Ibadah pagi song leader dari Bapak Yudi, kolektan Ibu Yani dan Ibu Yuni, penerima tamu prokesnya Ibu Panggabean. Untuk ibadah sore song leader Ibu Yeli, prokes Ibu Manulang, kolektan Ibu Indah. Untuk ibadah hari Selasa, song leadernya Ibu Sisi, ayat masnya Ibu Panggabean, firman Tuhan Ibu Pendeta Susanti. Untuk ibadah hari Selasa bertempat di rumah Ibu Sisi. Jadi bukan di gereja untuk ibadah kaum wanita, tapi di rumah Ibu Sisi hari Selasa.
Untuk ibadah hari Jumat, ibadah kaum pria hari Jumat, song leadernya Bapak Argo, firman Tuhan Bapak Gembala. Sekali lagi untuk hari Jumat kepada kaum pria diharapkan hadir jam 7.30 di tempatnya di gereja. Untuk ibadah pemuda jam 6 sore hari Sabtu. Yang berikutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun pertama untuk anak Jaden Elkana yang berulang tahun tanggal 1 November. Kedua, Ibu Tabita Endang Sri Wahyuni tanggal 2 November. Yang ketiga, Saudari Dita Esther Panjaitan tanggal 2 November. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berikutnya adalah karena minggu ini banyak yang tidak hadir untuk merespon dari pengumuman minggu lalu dari Bapak Gembala, rencana kita mau mengadakan rapat minggu, tapi karena masih banyak yang tidak hadir, jadi untuk minggu depan semua pengurus diharapkan hadir untuk merespon Natal kita. Sekali lagi untuk minggu depan kita akan rapat untuk merespon acara Natal kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Saya tambahkan dan mengingatkan kembali kepada jemaat Tuhan bahwa kemarin kita sudah putuskan Natal jemaat GPD Efrata akan diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember. Dengan demikian, hari Minggu tanggal 24 Desember ibadah gabungan jam 7 pagi. Jadi hari Minggu tanggal 24 Desember itu ibadah gabungan jam 7 pagi. Tanggal 25 Desember itu hari Senin, ibadah Natal jam 5 sore. Ya. Saudara catat baik-baik. Hari Minggu 24 Desember ibadah gabungan jam 7 pagi. Berarti sore tidak ada ibadah. Dan hari Senin tanggal 25 Desember ibadah Natal jam 5 sore. Gabungan pagi dan sore. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwa. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bapak Yonatan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah yang termanis buat jiwa kami. Amin. Ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Amin. Di akhir ibadah kami pada pagi hari Engkau baik. ini, kami boleh rasakan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami.
sudah memberkati kami, memberi kesempatan untuk beribadah, Amin. bersekutu bersama-sama saudara Amin. seiman. Amin. Amat terlebih bersekutu dengan tubuh Amin. dan darah-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami boleh kekuatan yang baru Amin. lewat tubuh dan darah Yesus. Amin. Boleh memberi kekuatan kepada kehidupan kami. Secara jasmani, amat terlebih secara rohani. Amin. Agar kami dapat melangkah menjalani kehidupan kami. Amin. Sepanjang bulan ini ya Tuhan, sepanjang hari-hari di depan Haleluya. kami. Mari Tuhan terus memimpin langkah-langkah Terima hidup kasih. kami. Agar kami boleh semakin hari Terima berjalan, kasih, Yesus. semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap langkah Amin. kehidupan kami. Amin. Boleh memberi kekuatan dalam setiap kami menjalani hari-hari Terima kami. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Kami berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa, kami mau satukan hati kami, berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, buat Jaden Elkana, buat Ibu Tabita Endang Sriwayuni, buat Saudari Dita Esther Panjaitan, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Ini berkat Tuhan yang patut kami syukuri. Doa kami Tuhan, bukan cuman umur yang Tuhan tambahkan. Tambahkan kesetiaan, tambahkan ketaatan, takut akan Tuhan. Karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Mereka yang sudah melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia, apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, setiap orang yang melakukan firman Allah, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat banyak sekali saudara kami yang tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Oleh sebab itu kami hanya dapat berdoa. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang bimbang, Tuhan teguhkan hatinya. Yang hilang harap, Tuhan berikan pengharapan. Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa Tuhan buat para pelayan yang sudah ambil bagian pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat rencana Natal GPD Efrata tanggal 25 Desember 2023. Hamba serahkan seluruh panitia bahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya lewat ibadah Natal, kami bukan hanya sekedar merayakan, tapi kami boleh memaknai arti Natal dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami boleh datang menghampiri tata anugerah-Mu, karena dari sanalah datang pertolongan. Terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih.